Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mesaroh dengan NIM 61201232012 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teknologi E-commerce. Nah, di sini saya akan mewawancarai Ibu Melawati selaku pengguna e-commerce dengan platform menggunakan Shopee. Bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda dan sudah berapa lama Anda berjualan di Shopee? Baik, nama saya Melawati. Saya melanjutkan usaha ibu sudah 2 tahun, sedangkan ibu saya bergabung di Shopee dan mulai berjualan sejak 7 tahun yang lalu. Apa motivasi awal Anda untuk memulai bisnis jualan online, khususnya memilih Shopee? Saya melihat Shopee punya basis pengguna yang sangat besar di Indonesia dan proses daftarnya relatif mudah untuk penjual pemula ingin mencoba peruntungan di pasar online. Apakah berjualan di Shopee ini merupakan sumber penghasilan utama Anda atau hanya sampingan saja? Saat ini hanya sampingan. Di mana lokasi, apakah berjualan di Shopee ini merupakan sumber di mana lokasi Anda mengelola toko Shopee Anda? Di rumah saja. Apakah Anda mengelola toko Shopee ini sendirian atau ada tim yang membantu? Untuk sekarang masih sendirian, namun dibantu keluarga sesekali jika pesanan sedang banyak. Apa nama toko Shopee Anda? Nama toko saya Melawati 79. Ada berapa produk yang Anda jual di Shopee? Untuk saat ini hanya 33 produk. Mengapa Anda menjadikan Shopee sebagai platform utama atau salah satu platform pilihan Anda untuk berjualan? Shopee sangat populer di sini. Program gratis ongkirnya menarik banyak pembeli dan fitur penjualannya terus berkembang. Seberapa sering Anda membuka aplikasi atau website Shopee Seller Center untuk mengelola toko Anda? Setiap hari, bahkan berkali-kali dalam sehari, terutama untuk memproses pesanan, membalas chat, dan memantau performa. Perangkat apa yang paling sering Anda gunakan untuk mengelola toko di Shopee? Paling sering pakai aplikasi mobile di HP karena lebih praktis untuk notifikasi dan balas chat. Tapi untuk setting yang lebih kompleks atau cek laporan, saya pakai website Seller Center. Fitur apa di Shopee Seller Center yang paling sering Anda manfaatkan? Manajemen pesanan, chat, manajemen produk, dan fitur promosi. Apakah ada fitur di Shopee yang Anda rasa kurang familiar atau jarang Anda gunakan? Fitur Shopee Mall Center Seller, Start Seller, karena belum memenuhi syarat atau fitur analitik penjual yang sangat mendalam, kadang belum sempat saya eksplorasi semua. Apakah ada fitur Shopee yang Anda kurang familiar atau jarang Anda gunakan? Bagaimana pengalaman Anda menggunakan fitur chat Shopee untuk berkomunikasi dengan pembeli? Sangat penting, fitur chat yang cukup baik, notifikasi real time, jadi saya bisa cepat merespon pertanyaan. Seberapa penting menurut Anda rating dan ulasan produk di Shopee bagi toko Anda? Bagi saya sangat penting, rating dan ulasan positif membangun kepercayaan pembeli baru dan memenuhi visibilitas toko di pencarian Shopee. Bagaimana Anda mendorong pembeli untuk memberikan rating bintang 5 dan ulasan yang positif? Memberikan pelayanan yang baik tentunya, produk berkualitas sesuai deskripsi, pemesanan rapi dan aman, serta mengirimkan tepat waktu. Kadang diselipkan kartu ucapan terima kasih. Jenis produk apa saja yang saat ini Anda jual di toko Shopee Anda? Saya fokus di makanan dan minuman, produk kecantikan. Dari mana Anda mendapat pasokan stok barang untuk dijual di Shopee? Sebagian besar saya ambil dari supplier atau produsen langsung. Ada juga beberapa produk di dropship.
Bagaimana cara Anda mengelola stok barang yang terhubung dengan Shopee? Saya berusaha update stok langsung di Shopee setiap kali ada barang yang masuk atau keluar, kadang masih pakai catatan manual juga untuk backup. Seberapa sering Anda menggugah produk baru ke toko Shopee Anda? Tergantung ketersediaan stok baru di supplier atau tren pasar, bisa 1 sampai 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Bagaimana strategi Anda dalam menentukan harga jual produk di Shopee agar bisa bersaing? Saya hitung HPP, tambahkan biaya opsional termasuk biaya admin Shopee dan promosi, margin keuntungan, lalu dibandingkan dengan harga pasaran dan harga kompetitor di Shopee. Apakah Anda pernah mengalami kendala terkait sinkronisasi stok antara stok fisik dan stok di Shopee? Iya, saya pernah mengalaminya, terjadi ketika pesanan mendadak banyak atau kesalahan hitung stok manual sehingga stok di Shopee tidak akurat. Jelaskan alur Anda dalam memproses pesanan dari mulai notifikasi masuk hingga siap diserahkan ke jasa kirim di Shopee. Jadi cek notifikasi, verifikasi pesanan, siapkan barang, lalu di packing, cetak label pengiriman dari Shopee, lalu diserahkan ke counter jasa pengiriman atau menunggu pick up. Berapa lama rata-rata waktu yang Anda butuhkan untuk memproses pesanan? Saya usahakan maksimal 1 kali 24 jam setelah pesanan masuk. Jasa kirim apa saja yang Anda aktifkan di toko Shopee? Saya menggunakan JNE. Saya pilih yang umum digunakan pembeli dan punya fitur pick up. Seberapa penting program gratis ongkir atau gratis ongkir ekstra di Shopee bagi penjualan Anda? Bagi saya sangat penting. Program itu sangat menarik pembeli dan sering jadi faktor penentu apakah pembeli jadi check out atau tidak. Bagaimana Anda mengemas barang pesanan agar aman sampai di tangan para pembeli? Saya pakai bubble wrap yang cukup tebal, dilapisi kardus jika barang rentan dan dimasukkan ke dalam polymailer atau plastik khusus paket. Apakah Anda pernah menghadapi masalah dengan jasa kirim yang terintegrasi di Shopee? Ya, saya pernah mengalaminya. Ada beberapa kali paket yang agak lama sampainya atau sempat statusnya tidak jelas. Tapi biasanya bisa diselesaikan lewat bantuan customer service Shopee atau jasa kirim terkait. Bagaimana cara Anda mempromosikan toko atau produk Anda di dalam atau di luar platform Shopee? Saya memanfaatkan fitur promosi di Shopee seperti diskon, voucher ikuti toko, share link di media sosial, dan kadang pakai iklan berbayar. Fitur promosi berbayar apa di Shopee yang pernah Anda coba? Bagaimana hasilnya? Pernah mencoba Shopee ADS, terutama iklan kata kunci dan iklan produk serupa. Hasilnya lumayan meningkatkan kunjungan dan potensi penjualan, tapi perlu riset dan kunci yang tepat. Fitur promosi gratis apa di Shopee yang menurut Anda paling efektif untuk toko Anda? Voucher toko dan voucher ikuti toko paling efektif untuk menarik pembeli dan menambah followers. Pernahkah Anda menggunakan fitur Shopee Live untuk berjualan? Jika iya, bagaimana pengalamannya? Saya pernah menggunakannya beberapa kali, cukup menarik interaksinya, tapi butuh persiapan yang matang dan konsisten untuk membangun audiens. Belum jadi rutinitas saya sih. Seberapa sering Anda mengikuti kampanye besar yang diadakan di Shopee? Saya selalu coba ikuti setiap ada kampanye besar karena trafficnya sangat tinggi meskipun pesaingnya juga makin ketat. Bagaimana Anda mempersiapkan toko Anda untuk menghadapi lonjakan pesanan saat kampanye besar di Shopee? Menyiapkan stok lebih banyak, menambahkan jam kerja, dan memastikan semua tim kalau ada sih. Bagaimana cara Anda menganalisis performa penjualan toko Anda di Shopee? Saya sering cek fitur analitik penjual di Shopee Seller Center, terutama untuk melihat produk terlaris, tingkat kunjungan, dan konferensi. Selain melalui chat, apakah Anda menggunakan cara lain untuk berinteraksi dengan pembeli di Shopee? Tidak, hanya melalui fitur chat dan diskusi produk di platform Shopee saja sesuai ketentuan. Bagaimana Anda menangani pembeli yang memberikan ulasan negatif atau mengajukan komplain melalui sistem Shopee?
Biasanya saya hubungi pembeli via chat, tanyakan detail masalahnya dengan sopan, dan coba cari solusi sesuai kebijakan di Shopee. Misalnya, ajukan pengembalian dana atau barang jika memang ada kesalahan. Seberapa cepat Anda merespon permintaan pengembalian dana atau pengembalian barang dari pembeli di Shopee? Secepat mungkin karena Shopee punya batas waktu respon. Saya cek alasan penjual, minta bukti jika diperlukan, lalu disetujui atau ajukan banding sesuai kondisi. Pernahkah Anda menghadapi pembeli yang berperilaku kurang baik atau mencoba menipu melalui sistem chat atau komplain di Shopee? Pernah ada pembeli yang memberikan ulasan buruk tanpa alasan jelas atau mencoba memanipulasi pengembalian barang. Saya biasanya laporkan ke customer service Shopee dan berkaitan bukti. Tantangan spesifik apa yang Anda hadapi saat berjualan di platform Shopee? Persaingan harga yang sangat ketat tentunya. Sering ada perubahan kebijakan platform yang perlu cepat diadaptasi dan mengolah ekspektasi pembeli terkait pengiriman, terutama saat kampanye. Apakah ada fitur atau proses di Shopee yang sering membuat Anda kesulitan atau merasa kurang efisien? Kadang proses pengajuan banding atau pengembalian barang terasa agak panjang. Pengaturan ongkos kirim untuk variasi tertentu juga kadang membingungkan. Bagaimana Anda menjaga visibilitas toko Anda di tengah banyaknya penjual lain di Shopee? Mengoptimalkan judul dan deskripsi produk dengan kata kunci yang relevan, rutin upload produk baru, aktif dalam promosi, dan menjaga performa toko. Pernahkah Anda mengalami kendala teknis dengan platform Shopee? Misalnya error saat upload produk, sistem lambat, bagaimana mengatasi? Saya pernah, biasanya saat jam sibuk atau update sistem gitu. Saya coba refresh halaman, clear cache, atau coba lagi nanti. Jika masalahnya berlanjut, saya hubungi customer service Shopee. Apa momen paling berkesan atau pencapaian terbesar Anda selama berjualan di Shopee? Ketika toko saya mendapat predikat Star Seller Shopee Mall, jika itu atau ketika ada lonjakan penjual drastis saat kampanye atau mendapat banyak ulasan positif dari pembeli. Apakah satu Star Seller atau Shopee Mall memberikan dampak signifikan pada penjualan Anda? Ya, sangat signifikan. Status tersebut meningkatkan kepercayaan pembeli dan memberikan akses ke fitur serta promosi eksklusif. Bagaimana berjualan di Shopee telah mempengaruhi bisnis atau kehidupan pribadi Anda? Membuka peluang bisnis yang sebelumnya tidak terbayangkan, memberikan fleksibilitas waktu meskipun kadang terjadi kerja jadi tidak kenal waktu, dan menambah pengalaman berinteraksi dengan berbagai macam orang. Apa rencana Anda untuk mengembangkan toko Shopee Anda di masa depan? Menambahkan jenis produk yang relevan tentunya, meningkatkan kualitas foto dan deskripsi produk, serta memanfaatkan fitur Shopee ADS dan Shopee Live secara lebih efektif. Apakah Anda berencana membuka toko di platform e-commerce lain di luar Shopee? Mungkin akan mempertimbangkan lagi jika sumber daya sudah memungkinkan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, tapi fokus utama tetap di Shopee saat ini. Untuk fitur apa yang paling Anda harapkan ditambahkan atau diperbaiki oleh Shopee untuk membantu penjualan seperti Anda? Analitik penjual yang lebih mudah dipahami untuk pemula, dan fitur manajemen stok yang lebih terintegrasi berjualan di beberapa platform. Jika Anda bisa memberikan saran kepada tim pengelola Shopee, saran apa yang akan Anda sampaikan terkait platform atau kebijakan mereka? Perhatikan keseimbangan antara kepentingan pembeli dan penjual. Jangan terlalu sering mengubah kebijakan secara mendadak, dan perbaiki respon customer service untuk penjual. Untuk yang terakhir, saran apa yang ingin Anda berikan kepada calon penjual yang baru ingin memulai berjualan di Shopee? Saran saya sih, pelajari platformnya baik-baik, pilih produk yang tepat, dan fokus pada kualitas, responsif terhadap pembeli. Jangan ragu memanfaatkan fitur promosi Shopee, dan yang paling penting itu adalah konsisten dan determinasi. Setelah kita wawancara dengan Ibu Melawati selaku pengguna e-commerce,
platform Shopee, kita bisa menyimpulkan bahwa Ibu Melawati ini terjun ke dunia jualan online di Shopee ini sebenarnya adalah sebuah transisi yang mulus dari usaha ibunya. Adapun pengalaman ibunya selama 7 tahun tentu menjadi modal dan pelajaran yang berharga. Nah, keputusan untuk melanjutkan usaha keluarga di platform Shopee didorong oleh keyakinan akan potensi pasar online yang sangat besar di Indonesia, di mana Shopee ini memiliki pangsa pengguna yang signifikan. Kemudahan dalam proses pendaftaran dan berjualan di Shopee juga menjadi daya tarik tersendiri. Adapun terutama bagi para penjual pemula seperti Ibu Melawati pada saat itu, meskipun saat ini masih menjadi sumber penghasilan sampingannya, terlihat adanya potensi dan harapan untuk mengembangkan usaha ini menjadi penghasilan utamanya di masa depan nanti. Mengelola toko dari rumah memberikan fleksibilitas, namun juga menuntut kedisiplinan dalam mengatur waktu dan pekerjaan. Nah, terutama karena saat ini masih dikelola sendiri dengan bantuan keluarganya. Tetapi pada saat pesanan itu membludak, baru dibantu oleh keluarganya dengan ada 33 produk yang ditawarkan di toko Melawati 79. Nah, Ibu Melawati ini menunjukkan fokus pada niche produk tertentu, yaitu pada makanan, minuman, produk kecantikan, terus strategi dan penggunaan fitur Shopee. Nah, keputusan Ibu Melawati untuk menjadikan Shopee sebagai platform utama tidak hanya didasarkan pada popularitasnya, tetapi juga pada ekosistem yang ditawarkannya. Nah, adapun program gratis ongkir yang menjadi daya tarik utama bagi para pembeli, serta perkembangan fitur-fitur penjual yang terus diperbarui oleh Shopee. Nah, menjadi alasan kuat untuk tetap berjualan di platform ini, rutinitas harian Ibu Melawati ini yang intens dalam mengelola toko atau membuka aplikasi atau website seller center berkali-kali dalam sehari, yang mana ini menunjukkan bahwa Ibu Melawati ini keseriusan dalam menjalankan bisnis online ini. Pemanfaatan aplikasi mobile untuk notifikasi dan chat, serta website seller center untuk pengaturan yang lebih kompleks dan laporan, mencerminkan adaptasi terhadap kemudahan dan fungsionalitas yang ditawarkan oleh Shopee tersendiri. Adapun pemilihan fitur-fitur seperti manajemen pesanan, terus ada chat, manajemen produk dan promosi, atau ada promosinya voucher toko atau diskon. Nah, sebagai yang paling sering digunakan itu mengindikasikan fokus pada operasional dasar dan upaya untuk menarik pembeli. Sementara itu, fitur-fitur seperti Shopee Mall atau Star Seller dan analitik penjual yang mendalam belum menjadi prioritas utama karena keterbatasan waktu atau belum memenuhi persyaratan. Nah, pengalaman positif dengan fitur chat Shopee menjadi poin penting dalam menjaga hubungan baik dengan pembeli atau respon yang cepat dan efektif. Ibu Melawati ini sangat menyadari bahwa betapa krusialnya rating dan ulasan positif dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan visibilitas toko. Nah, strategi untuk mendorong pembeli memberikan rating bintang 5 dan ulasan positif tidak hanya berfokus pada kualitas produk dan pelayanan, tapi juga pada hal-hal kecil seperti pada pengemasan yang rapi, terus ucapan terima kasih. Nah, manajemen produk dan operasional. Kita itu harus Ibu Melawati ini fokus pada makanan dan produk kecantikan, minuman, terus sebagai jenis produk yang dijual menunjukkan bahwa adanya spesialisasi atau pemahaman mendalam terhadap pasar tersebut. Nah, sumber pasokan barang yang sebagian besar berasal dari supplier atau produsen itu langsung mengindikasikan upaya untuk menjaga kualitas dan harga yang kompetitif. Sementara pengguna sistem dropship memberikan fleksibilitas dalam menawarkan variasi produk tanpa harus menyimpan stok sendiri. Nah, pengelolaan stok yang berusaha diupdate secara langsung di Shopee ini meskipun masih didukung dengan catatan manual,
Nah, tapi menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya sinkronisasi data untuk menghindari masalah kehabisan stok atau overselling. Adapun frekuensi pengunggahan produk baru yang disesuaikan dengan ketersediaan stok dan tren pasar mencerminkan strategi yang adaptif. Nah, dalam menentukan sebuah harga jual, Ibu Melawati ini melakukan sebuah perhitungan yang sangat cermat dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Yang termasuk ada biaya operasional dan harga kompetitor. Nah, pengalaman mengatasi kendala sinkronisasi stok menjadi pelajaran berharga untuk terus meningkatkan akurasi pengelolaan stok di platform Shopee. Adapun alur pemrosesan pesanan yang sistematis mulai dari notifikasi hingga penyerahan ke jasa kirim. Yang ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik itu terhadap operasional toko online. Nah, adapun target waktu pemrosesan pesanan maksimal itu 1x24 jam mencerminkan komitmen terhadap kecepatan pelayanan atau disebut dengan SLA. Nah, pemilihan JNE sebagai jasa kirim utama didasarkan pada popularitas dan ketersediaan fitur pick up yang memudahkan proses pengiriman dari rumah. Nah, keberadaan program gratis ongkir atau gratis ongkir ekstra di Shopee ini diakui sangatlah penting dalam mendorong penjualan. Nah, upaya pengemasan barang yang aman dapat menggunakan bubble wrap dan kardus menunjukkan bahwa perhatian terhadap kepuasan pelanggan dan potensi kerusakan barang selama pengiriman. Pengalaman menghadapi sebuah masalah dengan jasa kirim yang terintegrasi di Shopee dan cara penyelesaiannya melalui customer service Shopee atau jasa kirim terkait ini menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi dan penyelesaian sebuah masalah. Nah, adapun pemasaran dan pelayanan pelanggan. Strategi promosi yang menggabungkan fitur internal Shopee atau seperti diskon, voucher followers, dan eksternal atau yang disebut share link di media sosial menunjukkan bahwa pendekatan pemasaran yang holistik, percobaan dengan Shopee ADS, nah terutama iklan kata kunci dan iklan produk serupa, yang mana ini memberikan wawasan tentang efektivitas iklan berbayar dalam meningkatkan kunjungan dan penjualan. Dengan catatan yang pentingnya, riset kata kunci yang tepat, fitur promosi gratis seperti voucher toko dan voucher ikuti toko dinilai paling efektif dalam menarik pembeli baru dan meningkatkan jumlah pengikut toko. Adapun pengalaman mencoba Shopee Live memberikan gambaran tentang potensi interaksi langsung dengan pembeli. Nah, meskipun memerlukan persiapan dan konsistensi, keikutsertaan aktif dalam kampanye besar Shopee ini menunjukkan bahwa pemahaman akan potensi peningkatan traffic dan penjualan, meskipun persaingan juga meningkat. Nah, persiapan menghadapi lonjakan pesanan atau kampanye besar ini melibatkan bahwa manajemen stok yang baik, penambahan jam kerja, dan koordinasi tim. Itu jika ada timnya ya, misalkan Ibu Melawati dengan keluarga. Nah, analisis performa penjualan melalui fitur analitik. Nah, penjual di Shopee Seller Center menjadi dasar pengambilan keputusan untuk pengembangan toko Ibu Melawati 79 ini. Nah, interaksi dengan pembeli yang terbatas pada fitur chat dan diskusi produk di Shopee menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan pada platform. Nah, penanganan ulasan negatif atau komplain dilakukan dengan menghubungi pembeli secara proaktif, mencari tahu detail masalahnya itu seperti apa, dan menawarkan solusi sesuai kebijakan di Shopee. Nah, adapun respon yang cepat terhadap permintaan pengembalian dana atau barang atau retur, nah ini menjadi prioritas untuk menjaga reputasi toko dan kepuasan pelanggan. Nah, pengalaman menghadapi pembeli dengan perilaku yang kurang baik atau mencoba menipu ditangani dengan Ibu Melawati ini menangani dengan melaporkan kejadian tersebut kepada customer service Shopee beserta bukti yang relevan. Nah, adapun tantangan dan harapan Ibu Melawati ini
tantangan persaingannya itu harga yang ketat, perubahan kebijakan platform yang sering terjadi, dan pengelolaan ekspektasi pembeli terkait pengiriman menjadi bagian dari dinamika berjualan di Shopee. Nah, beberapa fitur atau proses di Shopee seperti proses banding pengembalian barang, terus ada pengaturan ongkos kirim untuk variasi produk. Nah, dirasakan kurang efisien. Nah, upaya untuk menjaga visibilitas si toko itu dilakukan melalui optimasi SEO atau judul dan deskripsi produk. Nah, pembaruan produk secara berkala, partisipasi dalam promosi, dan menjaga performa toko. Adapun pengalaman mengatasi kendala teknis dengan platform Shopee menunjukkan bahwa kemandirian dalam mencari solusi. Nah, momen berkesan dan pencapaian terbesar seperti mendapatkan status star seller atau Shopee Mall. Nah, itu mengalami lonjakan penjualan sangat saat kampanye. Nah, menjadi motivasi untuk terus mengembangkan usaha. Dampak positif penjualan di Shopee terlihat dalam pembukaan peluang bisnis baru, fleksibilitas waktu, dan peningkatan kemampuan berinteraksi dengan berbagai karakter pembeli. Rencana pengembangan toko Ibu Melawati ke depannya itu meliputi penambahan variasi produk, karena sekarang masih produk ada 33 produk, peningkatan kualitas visual produk, dan pemanfaatan fitur Shopee ADS dan Shopee Live secara lebih optimal lagi. Nah, pertimbangan untuk membuka toko di platform lain menunjukkan bahwa ambisi untuk memperluas jangkauan pasar. Nah, harapan terhadap Shopee mencakup perbaikan fitur analitik, ini menjadi manajemen stok yang lebih terintegrasi, dan peningkatan respon customer service untuk penjual. Saran terakhir dari Ibu Melawati kepada calon penjual baru menekankan bahwa pentingnya pembelajaran platform, pemilih produk yang tepat, fokus pada kualitas, responsivitas, pemanfaatan fitur promosi, serta konsistensi dan ketentuan. Nah, semoga rangkuman ini bisa lebih mendalami untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengalaman Ibu Melawati berjualan di platform Shopee. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.